Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua untuk mata kuliah Linux Administrator. Oke, untuk hari ini sebelumnya untuk pertemuan yang lalu kita sudah coba menginstal Linux CentOS pada VirtualBox. Nah, ini adalah tampilan yang muncul ketika kita pertama kali menggunakan Linux CentOS. Nah, Linux CentOS ketika kalian pertama kali install akan ada pilihannya untuk versi tampilannya. Ya, sudah saya jelaskan sebelumnya, pilih yang versi desktop agar tampilannya terlihat seperti ini. Dan untuk materi sudah saya share, dan kalau misalkan kalian masih belum punya, bisa kalian cek di deskripsi video. Di situ ada linknya dan silakan kalian download. Nah, untuk mata kuliah Linux Administrator di sini cenderung untuk mengajarkan kepada mahasiswa cara mempelajari atau memahami sebuah bahasa konsol yang ada pada operating system Linux. Ya, bukan properti yang ada di dalam Linux, tapi kita coba memahami bahasa konsol yang ada di Linux. Karena apa? Karena nantinya kita sudah terbiasa ketika kita menghadapi konsol-konsol yang berjeniskan Linux server maupun Linux desktop. Nah, untuk itu kita pelajarinya dulu hanya di Linux client. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan membahas materi. Ya, ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan membuat sebuah user. Lalu yang kedua kita akan mencoba membuat sebuah directory. Yang ketiga kita akan mencoba membuat sebuah file. Oke, pertama-tama untuk membuat sebuah user, ya tentunya user itu adalah sebuah login, ya sebuah identitas login dari sebuah komputer. Jadinya diharapkan dengan adanya user tersebut kita bisa menggunakannya untuk orang lain. Nah, orang lain tentu tidak boleh mengakses yang namanya root atau administrator, karena root atau administrator itu diprioritaskan hanya untuk bagian IT atau bagian helpdesk dalam sebuah perusahaan. Oke, untuk pertama kita akan mencoba membuat akun user baru, ya. Kita akan mencoba membuat akun user baru. Nah, di sini sudah ada user sebelumnya dengan nama saya Ahmad Fauji, karena di sini sudah diinstal sebelumnya. Maka kita wajib masuk sebagai root, ya, atau sebagai administrator. Jangan masuk sebagai user. Kalau kalian masuk sebagai user, maka kalian tidak akan membuat user lainnya. Nah, pastikan posisi kita sebagai administrator atau sebagai root. Bisa diklik other, lalu username-nya adalah root, sama semua pasti. Lalu kita login. Untuk passwordnya adalah settingan pertama. Ketika kita menginstal Linux ini, maka passwordnya yang saya berikan juga sama ya. Waktu itu PASSWORD. Lalu kita login. Nah, sudah mulai masuk ke dalam sistem dari sebuah root. Oke, nah ini saya hapus dulu. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari sebuah administrator. Artinya yang berhak masuk ke dalam sistem root atau sistem administrator hanyalah orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Artinya orang yang khusus dalam sebuah perusahaan. Misalkan sebuah IT atau sebuah helpdesk yang hanya bisa masuk sebagai root. Karena user prinsipnya hanya pengguna. Nah, lalu bagaimana misalkan kita ingin menambahkan user baru? Nah, kita akan mempelajari sebuah konsol, klik kanan di sembarang tempat, lalu open in terminal. Nah, seperti ini untuk terminal dari sebuah Linux. Kalau di Windows kita bisa bilangnya CMD. Nah, bisa kita baca di sini ada root at Garuda spasi desktop, bahwa ini adalah posisi yang sedang kita tempati. Saya sedang berada di dalam desktop. Nah, ini. Saya sedang berada di dalam folder desktop, yaitu sebagai root, dan juga ini domain perusahaan saya, misalkan Garuda. Nah, langkah yang kedua, kita akan coba
mengeluarkan atau kita kembali ke sistem dengan cara mengetik su spasi min l. Nah, desktopnya sudah hilang dan kita sudah masuk ke sistem root. Oke, sejarah Linux ya. Linux ini merupakan sistem operasi yang pengoperasian menggunakan bahasa Unix ya. Unix ini cukup berkembang sangat pesat, salah satunya adalah Android ya, yang merupakan base-nya Unix. Nah, makanya di Android suka ada istilah ngeroot. Nah, ngeroot ini berarti memindahkan hak akses dari user ke sebuah administrator. Makanya kalian bisa melakukan hal yang lebih dibandingkan dengan user. Nah, kelebihan Linux open source, terbuka atau bebas, dia tidak perlu key ya, tapi ada beberapa Linux yang berbayar gitu ya, tidak akan terkena virus karena notabene virus itu banyak diciptakan untuk program berbasis operating system Windows. Dan ketika kalau ada flash disk ada virus dan mencolok ke laptop kita yang sifatnya Linux, dia tidak akan berpengaruh apa-apa karena dari sistem foldernya pun sudah berbeda, lebih stabil dalam pemakaiannya ya. Yang saya salutkan dari Linux, dia tidak membutuhkan driver pack ya untuk apa, untuk melihat atau menghubungkan antara software dan juga hardware gitu ya, dan dapat mengakses hampir semua aplikasi yang ada di Windows ya. Kekurangan Linux hanya kurang familiar gitu ya. Seandainya Linux lebih awal dibandingkan dengan Windows ya, mungkin kita sekarang sudah pakai Linux dibandingkan pakai Windows. Nah, sekarang membuat akun user baru, ya login user standar, root, dan password sudah saya lakukan. Nah, ini adalah lambangnya, ya sudah benar. Nah, kita masuk sebagai admin. Nah, di sini perintahnya untuk membuat sebuah user baru, ada yang namanya add user. Ya, ada add user, lalu kita beri password, passwd. Nah, password ini nanti kita berikan guna untuk melengkapi si user ini. Nah, user ini harus kita beri password agar si user juga tidak apa ya, tidak disalahgunakan oleh orang lain gitu kan ya. Nah, lalu akan ada sebuah password. Password ini ketika kalian ketik, maka teksnya itu tidak akan terlihat. Teksnya tidak akan terlihat. Oleh sebab itu, kalian ketika sudah mengetik, bukan berarti keyboard kalian rusak karena tidak terlihat, memang seperti itu. Nah, lalu di sini ada penulisan ulang untuk password yang kalian buat, lalu ada sukses. Nah, kita coba, kita bikin untuk user, saya tambahkan add user. Add user, spasi, misalkan nama saya menjadi Fauzi misalnya. Ya, Fauzi. Nah, sebenarnya user saya sudah kebuat gitu ya, tapi belum terpassword. Nah, sekarang kita akan coba memberikan password kepada user yang bernama Fauzi. Caranya gimana? passwd ya, disingkat ya, passwd ya, lalu spasi, bukan passwordnya, tapi kita masukkan user yang akan kita beri password. Nah, ini passwd ya, passwd salah ya, spasi Fauzi. Artinya kita akan memberikan password untuk user si Fauzi. Lalu di enter. Nah, ini kita disuruh memberi password. Sebenarnya password yang baik itu minimal 8 karakter, kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, dan beberapa karakter. Nah, karena nanti saya takut lupa, maka saya tulisnya juga password aja. Karena dikhawatirkan saya lupa. password. Nah, padahal saya sudah ngeketik gitu ya, tapi tulisannya nggak terlihat. Memang seperti itu. Di enter. Nah, ini hanya warning memperingatkan bahwa password saya sangat lemah dan sangat standar. Abaikan saja, langsung ketik lagi password. Nah, sudah selesai, artinya saya sudah membuat sebuah user dengan nama Fauzi. Nah, ini ya, kalau kalian bisa gunakan dengan menggunakan NIM masing-masing. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya menghapus user. Ya, menghapus user berarti saya harus bikin user lagi.
user spasi Ahmad. Oh, sudah ada. Maaf. @user spasi Budi misalnya. PASSWD spasi Budi ya. Lalu kita beri PASSBORD. Nah, artinya di komputer ini sudah memiliki user, ada Ahmad, ada Fauzi, lalu ada Budi. Nah, ini ada 3 user. Lalu bagaimana Pak kita cara melihatnya? Kita masuk ke sistem saja. Kita ke sistem, lalu kita logout root, switch user. Kita tunggu. Nah, ini ada 3, ada Ahmad Fauzi, Budi, dan Fauzi. Misalkan si Budi resign, otomatis si Budi sudah tidak dapat bisa mengakses komputer ini. Maka harus kita hapus nih usernya si Budi. Bisa kita masuk sebagai root ya, harus masuk sebagai root lagi. Root. Lalu password. Kita tunggu dulu. Oke, selanjutnya kita akan menghapus usernya si Budi. User del spasi Budi. Oke, kita cek lagi apakah user Budi masih ada atau tidak. Kita switch user. Nah, ternyata Budi sudah tidak ada. Sudah kita hapus, hanya tinggal Fauzi. Oke, kalau sudah kita masuk ke root lagi. Nah, kesimpulannya untuk menambahkan user baru, kita bisa menggunakan perintah add user atau add user spasi nama user. Nama user ini tidak boleh menggunakan spasi, harus satu kalimat. Ya, boleh pakai backspace ataupun yang lainnya. Atau bisa biasanya sih berupa ID biasanya ya. Lalu membuat password, jangan lupa harus kita beri password karena user ini adalah hak dari si penggunanya, maka wajib kita jaga, maka kita beri password sesuai dengan password standar. Ya, lalu ada lagi untuk login ke dalam user su min l lalu ada nama user. Nah, di posisi kita masih sedang berada di dalam root. Otomatis si root ini adalah tingkatan tertinggi dari sebuah akses. Misalkan saya ingin mengecek untuk usernya si Fauzi, maka saya tidak perlu menggunakan user Fauzi untuk login ke dalam sistemnya Fauzi. Cukup saya mendapatkan diri saya sebagai root, lalu saya akan masuk ke dalam user si Fauzi dengan cara mengetik su spasi min l spasi Fauzi. Enter. Nah, bedanya apa? Sekarang posisi saya, walaupun komputer saya sebagai root, tapi di terminal saya sudah bisa akses ke dalam usernya si Fauzi. Gitu ya. Berarti waspada ketika kalian nanti kerja, hati-hati dengan kantor kalian. Karena komputer kantor kalian bisa aja suatu saat nanti dicek oleh bagian IT ataupun helpdesk-nya. Jadi saran saya kalau untuk menggunakan untuk keperluan pribadi seperti menyimpan foto Anda ataupun menyimpan foto keluarga Anda atau foto pacar Anda atau foto pasangan Anda, lebih baik jangan di komputer kantor. Takutnya ada yang iseng, ada yang jahil ngecek folder kalian, akhirnya ada foto-foto kalian gitu kan ya, ada yang mungkin ngefans sama kalian gitu ya, tiba-tiba diambil semuanya. Nah, itu jangan ya, otomatis. Nah, yang namanya komputer kantor kita gunakan untuk bekerja. Nah, sampai sini adalah cara membuat user dan juga menghapus user beserta pemberian password. Oke, selanjutnya ingat ya, buat masuk ke user su spasi min l spasi nama user. Selanjutnya ya, ini saya gabung pertemuan kedua agar kita bisa bergerak cepat dan juga bisa membahas pertemuan yang lainnya. Nah,
Setelah kita membuat user, maka kita akan membuat sebuah folder atau disebut dengan directory. Directory atau folder. Kalau saya bahas tentang directory, otomatis kalian paham. Yang saya maksud adalah membuat sebuah folder. Nah, misalkan di dalam user Fauji, saya ingin membuat folder mkdir make directory. Misalkan saya mau bikin dokumen. Nah, seperti ini, saya enter. Kenapa salah? Lihat nih. Dia menggunakan sensitive case. Artinya apa? M kadirnya salah, nggak usah pakai A ya. Saya ingatnya kadir doyok gitu ya. Jadinya ke bawah gitu. M kadir dokumen. Saya enter. Nah, maka di sini tidak ada base, tidak ada salah gitu ya. Otomatis sudah terbentuk. Lalu bagaimana cara kita melihatnya? Nah, cara melihatnya di sini ada perintah ls untuk melihat isi file sedang aktif ya. ls ya. ls ini juga bisa disertakan dari a, f kecil, f besar, i, r dan juga al. Dan nanti kita coba satu-satu. Nah, bagaimana kita membuat folder yang banyak gitu? Apakah perlu kita mengetik mkdir folder ini, lalu di enter? Apakah terus mkdir folder kedua, lalu enter mkdir folder ketiga? Nah, itu akan memakan banyak waktu. Kita bisa menghematnya dengan mkdir spasi. Misalkan di sini saya mau bikin folder foto. Ya, foto misalkan, lalu video ya. Lalu musik. Nah, lalu saya enter. Nah, ini cara membuat banyak folder dalam satu script. Nah, selanjutnya kita ingin mencoba perintah ls, yaitu untuk melihat isi file. Saya klik ls. Nah, lihat, ketika saya mengklik ls, maka saya dapat melihat folder yang sudah dibuat atau directory. Ada dokumen, foto, musik, dan video. Coba kita lihat yang ls spasi min a. Spasi min a menampilkan semua file atau directory yang terhidden dan yang berawalan tanda titik. Nah, ini nih, ada sebuah file namanya .mozilla, lalu .gome ya. Nah, dan juga ini ada beberapa .base. Nah, ini adalah yang terhidden ya, yang warna hitam ini. Nah, ini yang tidak terhidden gitu kan ya. Nah, ini adalah yang terbaca ketika kita mengetik ls min a. Bedanya kalau ls itu hanya berupa directory yang aktif, sedangkan kalau kita mau melihat isi dokumen yang terhidden dan dokumen yang ada titiknya seperti ini, maka kita tidak bisa menggunakan ls doang. Lalu kita coba ls min f kecil, ls spasi min fanta kecil. Menampilkan file directory tanpa proses sortir. Nah, ini acak-acakan tuh, dokumen, lalu ada video, lalu ada foto, musik, dan seterusnya. Tetap bisa menampilkan ya. Tapi di sini ada beberapa file yang tidak tampil gitu kan ya, tetapi tidak berurutan. Coba kita buat ls spasi min f besar. Nah, bedanya di sini ada slash gitu ya. Menampilkan tanda slash untuk directory. Nah, kalau misalkan kita ada folder lagi, dokumen, kita akan mengetahui sub-subnya. Ya, lalu min i. ls spasi min i. Nah, ini ya untuk menampilkan file dengan lengkap gitu kan ya. Ada file-filenya. Lalu ls spasi min al. Nah, ini adalah hak akses yang dimiliki. Nanti kita akan belajar apa itu DRWXR, apa itu min RWRR, apakah itu min RWRR. Nanti kita akan pelajari untuk di hak akses ya. Nah, ini adalah perintah untuk melihat isi ya. Saran saya kalau saya hanya menggunakan perintah ls aja, lebih singkat. Nah, ini ada dokumen, foto, musik, dan video. Lalu ada lagi perintah cd atau change directory, adalah perintah untuk perpindahan dari directory satu ke directory lain atau pindah folder.
Misalkan saya mau masuk folder ke musik, ya, maka saya harus mengetik cd spasi musik. Ingat, harus sama tulisannya dengan tulis yang ada di folder ini. Saya enter. Nah, bedanya apa? Sekarang saya sudah berada di folder musik. Fauji @garuda spasi musik. Saya sedang berada di folder musik. Lalu bagaimana ketika saya mau pindah ke folder dokumen? Apakah bisa langsung cd dokumen? Bisa? Nah, tentu tidak bisa. Karena apa? Karena di dalam folder musik nggak ada folder dokumen. Coba kita coba dulu. Nah, ini folder nggak ada. Maka kita harus keluarkan atau kita mundur satu tingkat dengan cara mengetik cd aja. Di enter, maka kita sudah keluar dari folder si musik. Ya, lalu cd spasi dokumen. Salah sih ya, dokumen. Nah, ini saya sudah masuk ke dokumen. Nah, itu cara gunakan script cd atau change directory. Nah, sekarang saya akan menggunakan perintah cat. Nah, cat ini hampir sama seperti notepad ya. Membuat sebuah catatan ya. Dalam sebuah file di Linux ada cat, ada nano, banyak penggunaannya. Sekarang kita akan menggunakan perintah cat. Yaitu dengan cara cat spasi nama file. Misalkan cat lebih besar, namanya catatan. Saya enter. Nah, di sini adalah isi dari file sebuah catatan. Misalkan ini baris 1, lalu baris 2, lalu ini baris 3. Oke, kalau sudah, bagaimana cara untuk menyimpannya? Cara untuk menyimpannya dan keluar, kita bisa mengklik Ctrl D. Pastikan di enter dulu sampai baris kosong, lalu Ctrl D. Nah, nanti dia akan tersimpan gitu ya, untuk nama dokumennya catatan, isinya barisan 1, barisan 2, dan barisan 3. Nah, selanjutnya saya ingin melihat lagi nih, bagaimana untuk melihatnya? Maka cat, cukup cat aja, spasi catatan. Ada baris 1, baris 2, baris 3. Coba kita gunakan perintah ls, maka kelihatan nama filenya yaitu catatan. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya apa nih? Untuk menduplikasi, artinya di sini kita akan mencoba memindahkan isi dari catatan ke file yang lain. Di sini saya harus membuat file kosong lagi. Misalkan catatan 2, lalu Ctrl D, ls. Nah, sudah ada 2 file, ada catatan dan catatan 2, di mana nanti catatan 2 ini isinya adalah sama seperti di catatan. Nah, berarti kita bisa mengklik perintah yang di sini nih ya, cat file 1 spasi file 2 ya, berarti cat file 1 spasi file 2. Kita lihat cat di sini, cat spasi catatan spasi catatan 2. Nah, seperti ini. Nah, nanti di catatan 2 maka muncul baris 1, baris 2, dan baris 3. Kita lihat lagi ls. Nah, ini ya, artinya isinya sama, hanya beda nama filenya aja. Lalu untuk mengcopy ya, cp ya, kita bisa mengcopy dengan nama catatan spasi lalu nama filenya new catatan. Kita ls, kita lihat lagi. Nah, sudah ada 3 file. Sekarang kita hapus, remove rm spasi catatan 2, lalu kita ls, dan sudah terhapus untuk file catatan 2-nya. Nah, itu adalah perintah menggunakan ls dan juga menggunakan perintah cat.
Nah, selanjutnya ada lagi untuk WC ya. WC itu mengubah nama file, bisa melihat baris, bisa melihat kolom, bisa melihat kata. Silakan bisa kalian praktikkan sendiri apa fungsinya masing-masing. Nah, jangan lupa latihan Linux-nya dikerjakan ya. Jangan lupa dibuat screenshot-nya ya, lalu dikirimkan ke email yang sudah saya konfirmasi sebelumnya. Nah, minggu depan kita akan membahas pertemuan yang lebih menarik lagi. Dari sini semoga bisa dimengerti penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.